Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kandungan utama dalam Al-Quran. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tauhid menjadi dasar utama ajaran Islam dan menjadi landasan keimanan setiap Muslim. Salah satu dalil tentang tauhid terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang artinya, katakanlah atau Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Kemudian Allah lah juga yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Kemudian Allah juga menghidupkan dan mematikan makhluk. Dan kemudian Allah juga mengatur seluruh urusan kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas seluruh alam semesta. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan serta mematikan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Kemudian yang terakhir ada tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa mengubah makna, menyerupakan dengan makhluk dan menolaknya. Kemudian untuk kandungan utama dalam Al-Quran yang kedua yaitu adalah syariah. Syariah adalah aturan hidup yang ditetapkan Allah untuk menjadi pedoman umat Islam. Sumber utama syariah adalah Al-Quran karena berisi hukum, pedoman hidup, dan nilai moral. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, hadis, ijma, dan qiyas merupakan berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, hal ini karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjaga keasliannya. Kemudian karakteristik hukum dalam Al-Quran. Yang pertama itu bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua manusia. Yang kedua bersifat abadi, tetap relevan sepanjang zaman. Dan yang terakhir bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan melalui ijtihad para ulama. Kemudian kandungan utama dalam Al-Quran yaitu adalah muamalah. Muamalah adalah aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan kerjasama. Prinsip-prinsip muamalah yang pertama yaitu ada keadilan, kemudian ada kejujuran, kemudian ada amanah atau tanggung jawab, dan yang terakhir ada saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya. Kemudian dalam materi muamalah itu terdapat mengenai larangan riba. Al-Quran menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan segala jenis riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan orang lain. Jenis riba ada 2, yaitu ada riba jahiliyah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran utang. Kemudian yang kedua ada riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Kemudian kandungan utama dalam Al-Quran yang keempat yaitu adalah akhlak. Al-Quran mengajarkan nilai
nilai-nilai akhlak untuk membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Ada beberapa nilai-nilai akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jujur, kemudian sabar, adil, amanah, rendah hati, dan yang terakhir yaitu menghormati sesama makhluk. Tujuan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama membentuk karakter yang baik, kemudian yang kedua menumbuhkan sikap bertanggung jawab, dan yang ketiga menjadikan manusia bermanfaat bagi lingkungan. Kesimpulannya, akhlak menjadi dasar terbentuknya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati. Kemudian kandungan utama dalam Al-Quran yang kelima yaitu adalah sejarah. Al-Quran berisi kisah para nabi dan umat terdahulu. Kisah tersebut bukan sekadar cerita, tetapi menjadi pelajaran atau ibrah bagi manusia dalam kehidupan selanjutnya. Ada beberapa manfaat kisah atau sejarah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menguatkan keimanan. Yang kedua menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga mengajarkan akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian untuk kandungan utama dalam Al-Quran yang terakhir adalah tentang berita masa depan. Al-Quran menjelaskan beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti hari kiamat, kemudian kehidupan setelah kematian, kemudian balasan bagi setiap amal manusia pada saat di dunia, dan lain-lain. Tujuan dari berita masa depan itu sendiri adalah yang pertama untuk menguatkan keimanan kepada Allah, yang kedua untuk mengingatkan manusia agar selalu berbuat baik, dan yang ketiga untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kelak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai isi kandungan Al-Quran seperti tauhid, syariat, muamalah, berita masa depan, akhlak, dan sejarah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi Al-Quran bukan hanya kita baca saat mengaji atau dihafalkan saja, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi petunjuk dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mengamalkan Al-Quran kepada Allah. Pengalaman pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Misalnya, melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, berdoa sebelum memulai aktivitas, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Contoh sehari-hari yaitu tidak menunda sholat karena sibuk bermain HP, membaca Al-Quran setelah maghrib, berdoa sebelum berangkat kuliah. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran kepada diri sendiri. Selain kepada Allah, kita juga harus mengamalkan Al-Quran kepada diri sendiri. Artinya, kita membentuk karakter yang baik seperti jujur, sabar, amanah, bertanggung jawab, dan tidak sombong. Contoh sehari-hari, tidak mencontek saat ujian, mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak marah-marah ketika mendapat nilai yang kurang baik. Yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran kepada sesama. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Misalnya, menghormati orang tua, guru, dan tetangga, serta saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Contoh kesehariannya yaitu membantu teman memahami materi kuliah, mengucapkan terima kasih ketika dibantu. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Poin kelima yaitu pentingnya mengamalkan Al-Quran di era modern. Di zaman sekarang,
kita sering menghadapi berbagai tantangan seperti pergaulan yang kurang baik, berita bohong, hingga penggunaan media sosial yang berlebihan. Karena itu, nilai-nilai Al-Quran sangat penting agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Contoh kesehariannya yaitu tidak ikut-ikutan membuat komentar yang menghina orang lain, menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat, tidak mudah terpengaruh tren yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, manfaat mengamalkan Al-Quran. Jika kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan yang damai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengamalkan Al-Quran bukan hanya membaca atau menghafalnya, tetapi juga menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti sholat tepat waktu, berkata jujur, menghormati orang lain, membantu sesama, dan melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Dengan begitu, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup yang membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hikmah dalam mempelajari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, mempelajari kandungan Al-Quran tidak hanya menambah pengetahuan agama, tetapi juga memberikan banyak manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari isi Al-Quran, kita menjadi lebih mengenal Allah, memahami tujuan hidup, serta mengetahui perintah dan larangannya. Dari pemahaman tersebut, kita akan lebih terdorong untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hikmah yang kedua adalah membentuk akhlak yang mulia. Al-Quran mengajarkan banyak nilai-nilai kebaikan seperti jujur, sabar, amanah, adil, dan saling menyayangi. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menjaga hubungan baik terhadap orang lain. Selanjutnya, Al-Quran juga membantu kita dalam mengambil keputusan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah dan nasihat yang bisa dijadikan pelajaran. Dengan memahami kandungannya, kita akan lebih hati-hati dalam bertindak dan mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk sebelum mengambil suatu keputusan. Hikmah berikutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Al-Quran mengajarkan manusia untuk berpikir, merenung, dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Hal ini membuat kita bisa berpikir secara logis, menganalisis suatu masalah, dan mencari solusi yang tepat tanpa melupakan nilai-nilai agama. Selain itu, Al-Quran menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan lingkungan. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita akan memiliki arah hidup yang lebih jelas dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang hikmah berikutnya adalah membentuk karakter yang positif. Melalui ajaran Al-Quran, seseorang akan belajar menjadi pribadi yang baik, disiplin, bekerja keras, dan peduli terhadap sesama. Karakter tersebut penting di masyarakat karena berguna untuk membantu dan agar kita menjadi lebih baik. Yang ketujuh adalah hikmah Al-Quran juga hikmah yang memberikan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Ketika menghadapi masalah atau ujian hidup, membaca dan memahami Al-Quran dapat memberikan ketenangan, semangat, dan kekuatan.
Oleh karena itu, banyak orang yang merasa lebih sadar dan lebih yakin kepada Allah setelah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Hikmah yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Jika kita memahami makna dari ibadah yang kita lakukan, maka ibadah tersebut tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi dilakukan lebih khusyuk, ikhlas, dan penuh kesadaran karena kita memahami tujuan dari ibadah tersebut. Hikmah selanjutnya adalah, ini yang terakhir adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan sesama. Nilai-nilai seperti persaudaraan, kepedulian, toleransi, saling menghormati, dan saling membantu diajarkan dalam Al-Quran. Jika nilai tersebut diterapkan, maka kehidupan di masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Kesimpulannya, jadi Al-Quran memiliki banyak hikmah dalam kehidupan, tidak hanya meningkatkan iman dalam ibadah, tetapi juga membentuk akhlak yang baik, melatih cara berpikir, memberikan ketenangan hati, serta mengajarkan hidup rukun terhadap sesama. Kita perlu terus mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.